kami panggil peserta Syarhil Quran Putra Regu S006. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S006 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Regu S006 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia, negara kepulauan nan indah, adalah negara multibudaya. Pluralisme menjadi sebuah realita mewarnai bangsa kita yang telah merdeka selama 79 tahun lamanya. Bahkan hadirin, negara kita tercinta ini didirikan oleh the founding fathers, tercipta dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Hadirin, ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan gambaran suatu negara yang hidup di dalam keberagaman dan keanekaragaman. Namun sayang hadirin, saat ini keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak warga menjadi korban, masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, darah-darah bercucuran, bahkan manusia yang tak bersalah menjadi sasaran. Betul. Padahal hadirin, Islam merupakan rahmatan lil alamin
yang datang membawa perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Hadirin, latar belakang inilah yang menggugah hati kami untuk membahas secara mendalam serta mencari solusi dan petuah yang akurat. Sembari kami suguhkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kami kemas secara rapi, kami bahas secara mendalam dengan judul syarahan kami, Merawat Ukhuwah sebagai kekuatan berbangsa dalam bingkai kebinekaan. Dengan landasan Al-Quran termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin wal hadirat
yang sama-sama berbahagia. Menurut Ibnu Abi Hakim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab Ahkamul Quran jilid kedua halaman 518 menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Makkah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun secara spontan seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam pekat ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Kemudian sahabat Rasul menjawab, "Jikalau sekiranya Allah membencinya, pastilah Allah akan menggantinya." Tatkala itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 yang dibacakan tadi, yang di dalamnya terdapat kata lita'arafu. Menurut Abu Hasan Ali Ibnu Ahmad dalam tafsirnya Al-Wafi juz 4 halaman 186 dijelaskan ayya'rifa ba'dukum ba'dha, agar kamu saling kenal mengenal antar satu dengan yang lainnya. Menurut Al-Imam Abu Qasim Al-Kushairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i di dalam kitab Lataiful Isyarah jilid kedua halaman 223 menjelaskan, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha ay ajma'akum min Adam wa Hawa thumma ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu la litakasaru wa la litanafasu." Sesungguhnya kami mengumpulkan kamu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal, bukan untuk berbangga-bangga. Oleh karena itu hadirin, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan di antara kita. Kita bina kebersamaan, kita junjung tinggi semangat kebinekaan. Para ahli kebangsaan telah menjelaskan bahwa untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia perlu didasari dengan rasa persaudaraan dan toleransi. Persaudaraan yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yakni ukhuwah. Terdapat 3 ukhuwah yang sangat kita kenal, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Hadirin, maka jelaslah bahwa cara yang diajarkan agama kita di dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, yakni dengan sikap saling menghargai dan saling toleransi antar satu dengan yang lainnya, serta sikap saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang kami hormati. Menurut Ibnu Nasir Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, ayat tersebut berkenaan dengan perselisihan hingga bentrokan fisik yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Percekcokan kedua kaum tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam keadaan sakit parah. Lalu beliau pun bangkit berjalan sempoyongan dengan wajah yang terlihat pucat dan linangan air mata, berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut. Dengan suara parau dan terputus-putus, beliau berkata, "Apakah kalian akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah setelah datang penjelasan-penjelasan sementara aku masih hadir di antara kalian?" Nampak suara hening mencekam. Sementara kaum Aus dan kaum Khazraj menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan berbalut malu kepada Rasulullah karena saling berseteru. Sikap Rasulullah ini merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang harus kita teladani agar tidak terjadi perselisihan di tubuh internal Islam. Ingat hadirin, berhujat kita terjerat, berselisih kita tersisih, Bersatu kita utuh, berpisah kita runtuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innamal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan suatu bangunan saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, mari kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia karena kita Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Hadirin, akhirnya dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat mutlak yang harus kita miliki untuk membangun bangsa dan negara di tengah kehidupan multikultural saat ini. Jika perbedaan kita jadikan sebagai keindahan, maka akan tercipta negeri yang aman, nyaman, dan sentosa di Indonesia ini.
dua hal dalam menjalani dan menghadapi perbedaan tersebut, yakni menjaga ukhuwah dan menjaga toleransi di antara umat dan seluruh umat manusia, maka kita akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Percuma ada cinta kalau untuk bertengkar saja. Percuma banyak suku kalau tidak bersatu. Perbedaan bukanlah suatu musibah, melainkan rahmat dan anugerah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.